Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas PTRO. Ya, ini kita lihat nih kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangannya 2025 Q3 dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ya ke analisis. PTRO, ya untuk reward bagian dividen dari data yang saya kumpulkan, memang ini perusahaan saya udah tahu ya dari perusahaan ini apa 2000 pertama kali kenal saham lah ya waktu 2016 gitu. Memang ini perusahaan yang baik gitu ya. Kenapa? Karena track record pembagian dividennya jelas. Ya, tapi yang terpenting itu 3 tahun ke belakang dia bagi dividen. Ya, ini yang paling penting. Artinya perusahaan ini ada nilai tambah untuk kita pemegang sahamnya. Buat saya pentingnya perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi ya perusahaan tersebut ya cuman untung di atas kertas saja, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin ya cuman memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya, nah, jadi untuk PTRO ya saya rasa ini layak lah untuk dilihat lebih lanjut ya. Ini memang perusahaan yang baik kok. Sebelum harganya ini kan udah 8.300 ya, zaman dulu berapa tuh ya? Dulu 1000-an kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu masih memang murah sekali gitu ya. Dan memang track recordnya ini baik ya. Perlu saya sampaikan bahwa PTRO ini adalah contoh perusahaan yang memang sangat baik gitu ya secara laporan keuangannya. Jadi wajar gitu ya kinerjanya baik gitu ya, dihargainya ya ini ya premium ya, kan diakuisisi ya kalau nggak salah PTRO ini. Oke, selanjutnya kita pertama lihat dulu untuk kas tarakasnya. Ya, kita lihat di sini nilainya, tadi zoom dulu ya, ini angkanya memang kecil-kecil. Zoom satu, oke ya. Kenapa kita harus lihat kas tarakas? Ya, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi jumlah uang ini yang ada di dompet ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi jangan terlalu sedikit nilainya ya, karena kalau terlalu sedikit gitu bisa jadi perusahaan tersebut mungkin ada masalah dalam membayar operasionalnya, ekspansi, atau nggak bayar pinjaman ke banknya ya. Dan posisi kas tarakas ini memang sedang turun ya, melemah sekitar 48 ini berapa sih? Juta ya, 48 juta USD gitu. Jadi tapi nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Oke, sekarang loncat ke ekuitasnya dulu ya. Ini langsung pilih saldo laba. Ya, saldo laba ya. Kenapa kita harus lihat saldo laba? Ya, karena saldo laba ini adalah pos penting ya. Pos ini menunjukkan total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi untuk si PTRO dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya sebesar 215 juta USD. Ya, ini perusahaan yang sangat baik ya, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Ya, karena kalau perusahaan yang saldo labanya defisit, rugi gitu ya, negatif, ya dia tadi rugi melulu, artinya ya termasuk kategori perusahaan yang bermasalah kalau buat saya. Ya, jadi kalau perusahaan bermasalah gitu ya, mau harganya naik berkali-kali lipat juga tidak membuat saya tertarik ya. Nggak apa-apa, memang menggiurkan gitu ya keuntungannya, cuman ya saya tidak mau meresikokan uang saya ya. Oke, selanjutnya setelah kita pindahkan juga ekuitasnya, memang ini rasio saldo laba terhadap modal awal ini nilainya 3,9 ya. Artinya perusahaan ini PTRO telah menghasilkan profitnya sebesar 3,9 kali modal awalnya. Ya, jadi ibarat teman-teman punya bisnis yang modal 1 miliar itu telah profit 3,9 miliar ya, hampir 4 miliar. Tuh, jadi ini perusahaan yang baik, sudah terbukti untung, sudah balik modal ya jauh, nilai udah di atas 1 ya. Dan secara PBV wajar ya, ini premium sekali ya di 20 kali. Kalau zaman dulu ini memang masih murah ya PTRO itu ya, nggak dilirik gitu. Cuman ya kembali ya, perusahaan yang baik kadang memang perlu masalah waktu aja ya supaya dia terapresiasi. Oke, selanjutnya cek untuk laba rugi, kita langsung pilih pendapatan ya, yang ini nilainya. Kenapa kita harus lihat pendapatan? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Jadi perusahaan yang baik, bertumbuh, pendapatan juga cenderung naik ya. Barang atau jasa yang dijual perusahaan itu relevan untuk customer ya, dibutuhkan oleh pasar. Dan untuk kinerja pendapatan ini naik ya, baik gitu ya, naik sekitar 18%. Ya, baik. Dan nanti si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto, ya laba kotor. Ini penting, harus kita lihat karena pos keuangan ini untuk menunjukkan inti efisiensi perusahaan ya, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Jadi misalnya ini 12%, artinya perusahaan itu misalnya jual jasa ya, jual jasa nih ya, jasa harganya 100.000, itu ambil profit kotor 12.000
Ya, 88.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Jadi ya carilah perusahaan dengan laba bruto yang setinggi mungkin ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto nanti makan semakin besar juga laba bersihnya. Karena nanti si laba bruto nanti kan dikurangi ya beban operasional, non operasional dan juga beban pajak. Baru nanti keluar laba periode berjalannya ya, laba bersihnya ya, inti dari laporan laba rugi. Jadi ini kita pindahin dulu ya. Nah, ini memang untuk kinerja laba bruto ini naik ya sedikit, bagus, dan net profit juga ini naiknya lumayan ya, tinggi ya, gross profit naik 2%, untuk laba bersihnya naik 141% atau naik 4 juta USD. Nah, jadi ya memang ya perusahaannya memang sekarang harganya dari 8.000 ya, dulu kemarin masih rendah, dulu saya ingat sekali gitu ya, PTR ini sekarang udah PER di 544 ya, jadi secara PER menurut saya sih memang udah terlalu mahal ya. Kenapa? Karena PER itu kan jumlah waktu dalam satuan tertentu untuk balik modal berdasarkan earning per share ya. Jadi kalau belinya PER 544 artinya ya holding periodnya 5 abad ya, 544 tahun gitu. Nah, kita mungkin sudah jadi debu gitu ya. Udah menyatu dengan tanah gitu ya. Jadi paling diwariskan aja gitu. Jadi memang kenapa banyak perusahaan itu yang investor cari perusahaan yang PER di bawah 5, di bawah 10 karena masih masuk akal ya, secara profitabilitas masih murah. Selanjutnya kita masuk ke laporan arus kas ya. Ini penting ya, sering dilupakan oleh berita dan analis. Padahal ini dia untuk memvalidasi ya si laporan laba rugi. Ya, sebentar dipindahin dulu. Terutama kita bagian penerimaan kas ya. Jadi penerimaan kas ini dia berbeda dengan pendapatan. Kalau pendapatan itu sifatnya akrual ya. Jadi simpelnya cuma diakui, dicatat di atas kertas saja, tapi nggak memperhitungkan jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Nah, penerimaan kas itu dia menghitung benar-benar uang yang dibayarkan customer kepada perusahaan ya. Jadi misalnya ini ya, rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ya, dia bilang pendapatan 603 juta USD, tapi uang yang diterima cuma 474 juta USD ya, cuma 78%. Gitu ya, lebih rendah ya, di bawah 90%. Jadi sebenarnya menurut saya kalau yang nilainya di bawah 90% tuh nggak bagus. Bukan nggak bagus lah, kurang baik. Ya gitu, jadi perusahaan kurang bisa menagih piutangnya gitu. Jadi ibarat teman-teman jual barang 100 juta, customer cuma bayar 78 juta. Nah, 22 jutanya itu adalah nanti piutang yang harus ditagih ya. Maka rasionya harus tinggi nih kayak sebelumnya ya, minimal 90%. Karena nanti si uang kas itu punya, kan ingat ya tadi, punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk dari pinjaman ke bank ya. Nah, jadi sekarang kita lihat ya, uang kasnya diterima 474 juta, bayar operasional, bayar supplier, karyawan, dan seterusnya. Nanti keluar kas bersih ya. Nah, ini nih cuman 141.000 ya, kecil sekali gitu. Karena kalau misalnya ini rasionya tinggi gitu ya, katakanlah ini selisihnya misalnya 130 ya. Nah, berarti kemungkinan ini kan ada 130 juta USD ya. Jadi untuk si CFO-nya ya, jadi kan ada uang kas sisa. Ya, jadi ini bagus ya, tapi dia masih positif ya, nggak masalah gitu. Cuma memang ya tipis ya, artinya kan uangnya nggak ada uang sisa ya, perusahaan itu kan kita harus cari nacau itu wajib positif, karena artinya kalau dia positif dia menghasilkan uang tunai, uangnya nggak habis untuk bayar operasional. Tapi kalau kayak ini kan dia hampir mepet untuk nutupin operasionalnya ya. Lalu untuk ekspansinya ini nilainya negatif ya, artinya perusahaan ya dia berekspansi atau dia memelihara aset produktif ya. Dan kita lihat memang untuk yang periode sekarang dia belanja modalnya cukup tinggi ya, pembelian aset tetapnya, Capex-nya ini naik signifikan ya dibandingkan periode sebelumnya secara keseluruhan. Lalu untuk aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke banknya ini nilainya positif. Ya, tuh lihat. Kenapa positif? Simpel aja gitu ya. Gini aja ya, logika aja gitu ya. Uang yang dihasilkan dari bisnis cuma 141.000 ya. Kebutuhan untuk ekspansi 375 juta. Ya. Nah, jadi uang kelebihan dari mana? Uang kas di sini nggak cukup, bro ya, uang kas ini kurang gitu. Jadi dia harus bergantung sama pinjaman ya, entah pinjaman ke bank atau pinjaman pihak ketiga, pinjaman jangka panjang ya. Bisa juga tuh dari pinjaman bank, bisa penerbitan dari obligasi sukuk gitu ya, untuk menutupi membiayai ini ekspansinya ya. Nah, memang kalau buat saya memang saya lebih suka yang nilainya negatif ya, karena kalau negatif ya dia pelunasan pinjaman atau pembayaran pinjaman ya, kalau negatif juga pembayaran dividen ya.
Jadi yang sekarang ya memang untuk PTRO ya dia masih mengambil pinjamannya. Cuman nanti tetap ya pinjaman nggak selamanya buruk gitu ya. Karena kita harus nanti cek juga dia likuiditas dan solvabilitasnya. Ya cuman dari polanya ini plus min min dan plus min plus dan ada penurunan kas tarakas. Ya kalau ada penurunan kas tarakas berarti ya ini perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya dan ini yang menyebabkan tadi penurunan kasnya yang agak lumayan. Ya tadi cuman saya ini mepet sekali ya CFO-nya gitu ya, takutnya dia nggak nutup operasionalnya. Cuman ini sebenarnya solusinya mudah ya gitu ya, bukan mudah ya. Maksudnya ya kalau selama perusahaan penerimaan kasnya tinggi ya gitu ya, ini pasti akan tercukupi gitu ya. Harapannya ya ke kinerjanya si PTRO nanti di kuartal-kuartal berikutnya gitu ya harus bisa lebih baik ya, terutama Q4-nya ya. Sekarang kan udah masuknya 2026 Q1 ya, nanti kita cek aja ya. Kalau misalnya ada yang mau request PTRO nanti tulis aja ya PTRO, nanti saya jadwalin. Oke, sekarang kita balik lagi ke atas, kita lihat resiko bisnisnya ya. Kita terutama di bagian sisi utangnya ya, kita pindahin dulu untuk cari rasio lancarnya dan rasio kasnya ya. Oke, kita pindahin dulu sebentar. Oke, ya ini kita lihatnya memang untuk rasio lancar ini memang masih cukup baik ya di 1,27 gitu. Cuman memang ya di bawah 1,5 ya, jadi terlihat sedikit lemah gitu. Untuk rasio kas ini di 0,17 ini kecil ya gitu. Jadi ya kembali dia juga sama-sama cukup lemah gitu. Cuman ini yang harus diperhatikan tadi arus kasnya ini dia kan untuk yang Q3 sekarang ini kan kurang ya, hampir negatif lah ya gitu. Jadi kalau misalnya ini CFO-nya negatif gitu ya, ya sedikit bisa sedikit harus diwaspadai lah ya, artinya bisnisnya kan lagi kurang sehat ya. Nah, tapi kita lihat ya untuk short term debt-nya ada utang bank, ada obligasi sama sukuk ya. Kita ambil 3 pos saja ya. 1, 2, 3. Kita pindahin dulu ya di plus. Oke. Plus, maaf sebentar. Plus 272. Oke, ini kita lihat ya, memang ini masih saya rasa ternyata cukup baik juga ya untuk short term debt-nya. Itu dia kan kas terhadap short term debt ini 2,27 ya. Jadi perusahaan bisa melunasi pinjaman jangka pendeknya langsung dengan uang tunainya ya, karena dia posisi ini 2,2 kali gitu ya. Jadi kan utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun itu 29.000 ya, 29 juta. Uang kas di dompet ada 66 juta. Ya, jadi ini aman sih, secara likuiditas aman gitu. Cuman kembali lah, kita kan harus melihatnya keberlangsungan bisnisnya itu harus baik gitu. Lalu untuk jangka panjangnya ya dipindahin dulu. Oke, ya ini memang untuk daerah ternyata cukup tinggi ya di 4, gitu. 4, cuman ya kembali lagi ya, kalau sekarang ya mungkin karena untuk pembiayaan ekspansi sih masih bisa dimaklumi. Ya, tapi sebenarnya DER tinggi itu kalau saya sampaikan, DER tinggi itu kadang nggak selalu buruk ya selama dia keberlangsungan usahanya itu baik ya. Jadi nanti lihat nih untuk pelunasan pinjaman bisa di laporan ini yang tadi ya, aktivitas pendanaan ya. Lalu untuk long term debt-nya di sini ada paling ambil 2 poin aja ya, obligasi dan sukuk ijarah. Yang ini kita kita jumlahin dulu. Oke. 58 Oke ya, jadi memang untuk long term debt to equity ini masih agak tinggi ya, dia di 0,64 karena standarnya biasanya sih di bawah 0,5 gitu. Cuman ya ini sekilas memang seperti ini ya gitu. Cuman saya penasaran ya untuk yang pinjaman jangka panjang pihak ketiganya ini dia sumbernya dari mana ya. Jadi kita coba cek dulu sebentar. Memang nanti untuk yang video ini mungkin agak lama sedikit ya. Kita coba lihat dulu catatan laporan yang nomor 23. Liabilitas sewa. Nah, pinjaman jangka panjang. Nah, ini lihat nih ya. Ini ada pinjaman ke bank. Ya, tuh Bank Negara, BCA dan seterusnya ya. Berarti kalau seperti ini kita harus lakukan adjustment gitu. Karena sebenarnya biasanya kadang pinjaman itu dia ditulis pinjaman bank gitu, pinjaman bank jangka panjang gitu. Jadi kalau misalnya tadi yang kayak ini pinjaman jangka ketiga, kita lihat dulu gitu. Cuma kalau ini udah ada bank ya, kalau misalnya ada bank kan berarti dia bisa ada bunga yang harus dibayar. Berarti ini kita koreksi lagi ya. Kita koreksi lagi untuk yang bagian short term debt-nya ya sama long term debt-nya. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Ini kita buat belajar. Oke ya, tadi pinjaman jangka panjang ini ya.
set, memang panjang 13,7 ya. Nah ini memang ya untuk rasio cost ratio utang jangka panjang ternyata dia jadi lemah ya. Nggak lemah sih, masih kuat ya, masih di 1,15 gitu. Jadi masih oke gitu. Namun untuk long term debt-nya kita pindahin dulu sebentar ya, satu angka lagi. Yang ini kita pindahin dulu. Hup. Oke ya, nah jadi memang untuk long term debt to equity-nya ini memang dia besar ya di 2,44 ya, standarnya biasanya ya kalau secara umum memang di bawah setengah gitu. Jadi memang untuk bisnisnya mungkin resiko jangka panjangnya mungkin sedang lah, jatuhnya sih ke sedang ya, karena CFO-nya ini terlihat masih bisa membaik gitu. Oke, jadi data-data keuangannya setelah kita pindahkan PTRO, bosnya PTRO ini ternyata masih cukup baik ya, karena lewat bagian dividennya dia masih bagus ya, dia bisnisnya nyata ada nilai tambah, saldo labanya positif ya, telah profit sebesar 3,96 kali modal ya, sudah terbukti untung. Tapi untuk PBV-nya dia premiumnya di 20 kali, PER juga sangat premium ya di 544 kali, dan secara likuiditas ya ini memang masih bagus ya, masih aman gitu ya. Tapi mengingat kita harus lihat juga ya untuk operasional bisnisnya lewat laporan arus kas ya. Lalu untuk solvensinya ini memang agak tinggi ya, jadi saya rasa PTRO untuk jangka panjang ya resikonya cukup sedang lah, sedang ke tinggi sih kalau kata saya ya. Oke, mungkin itu aja pendapat saya untuk PTRO. Ya, nggak tahu nih, PTRO masih menarik nggak buat teman-teman? Boleh sharingkan di kolom komentar. Ya, dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Ya, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Ya, jadi untuk Q4 berjalan, gitu ya. Terus, tahun ini gimana, tahun depan gimana, saya nggak tahu. Ya, silahkan teman-teman proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Ya, dan mungkin itu aja gitu ya. Sekali lagi saya cuma bahas kinerja laporan keuangannya aja gitu ya, nggak bahas harga sahamnya aja. Kalau harga sahamnya mau besok naik atau turun ya saya nggak tahu ya, kembalikan aja ke market ya. Lalu untuk masalah valuasi, teman-teman juga yang ya kembali lagi ya, itu selera gitu ya, harus dinilai sendiri apakah masih murah atau mahal. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak gitu ya. Kalau ada pertanyaan, ada requestan, langsung tulis aja di kolom komentar ya, supaya nanti saya respon. Oke, semoga bermanfaat. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.